Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafiq Abdillah dari Universitas Pelita Bangsa dengan prodi Teknik Industri dengan NIM 352010308 dengan kelas IE 20C5. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah dan mata kuliah otomasi industri. Langsung saja ke materinya. Pertama, menjelaskan apa itu listrik dan bagaimana listrik itu bisa dibuat. Itu listrik adalah rangkaian fenomena fisika yang berhubungan dengan kehadiran dan aliran muatan listrik. Listrik menimbulkan berbagai macam efek yang telah umum diketahui, seperti petir, listrik statis, induksi elektromagnetik, dan arus listrik. Adanya listrik juga bisa menimbulkan dan menerima radiasi elektromagnetik seperti gelombang radio. Nah, bagaimana listrik itu bisa dibuat? Nah, tenaga listrik biasanya dihasilkan dengan generator mekanik listrik yang digerakkan oleh uap. Dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil atau panas yang dilepas dari reaksi nuklir atau dari sumber lain seperti energi kinetik dari angin atau air mengalir. Selanjutnya itu apa yang dimaksud dengan arus DC dan AC. Arus AC yaitu alternating current, yaitu listrik yang besar dan arah arusnya yang selalu berubah-ubah atau bolak-balik. Sedangkan arus DC atau direct current yaitu sebuah bentuk arus atau tegangan yang mengalir pada rangkaian listrik dalam satu arah saja. Seperti gambar di samping, yaitu direct current dan alternating current. Nah, arus listrik AC atau alternating current juga mempunyai kelebihan dan kekurangan yang ada dalam arus listrik tersebut. Dan kelebihan arus listrik AC yaitu arus listrik AC biasanya dipakai buat menyalurkan listrik menuju tempat yang jauh karena arus AC mempunyai kerugian yang lebih kecil dibandingkan arus DC. Yang kedua, listrik disalurkan memakai voltage yang tinggi yang udah di step up dari trafo sehingga menjadi pilihan yang tepat buat menyalurkan listrik ke tempat yang jauh. Jadi berbeda dengan arus DC. Kekurangan AC yaitu arus AC nggak bisa disimpan dalam waktu yang lama dan juga nggak bisa dipindahkan buat keperluan yang tiba-tiba. Tapi beda dengan arus DC yang bisa kamu dapatkan atau kamu pindahkan dalam bentuk aki dan baterai. Nah, arus DC juga mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari arus DC yaitu yang pertama, arus listrik DC bisa kamu temui di setiap peralatan elektronik seperti remote dan berbagai jenis lainnya, dan yang bisa disimpan dalam bentuk baterai atau aki. Yang kedua, arus listrik DC bisa diisi ulang supaya kamu mudah buat membawa dan menyimpannya dalam jangka waktu yang lama seperti HP, baterai HP juga. Nah, kekurangan arus DC itu arus listrik DC cuma bisa dipakai dalam daya yang rendah dan nggak bisa dalam daya yang tinggi seperti AC. Apa perbedaan ketika ada arus tinggi tegangan rendah dan tegangan rendah arus tinggi, dan lebih berbahaya mana? Tegangan rendah, tegangan berkisar sampai 50 volt. Tegangan rendah low voltage atau tegangan rendah berkisar antara 50 volt sampai dengan 1000 volt atau 1 kV. Jenis kabel yang digunakan juga harus mampu digunakan pada tegangan 50 volt sampai 1000 volt atau 1 kV. Sedangkan tegangan rendah arus tinggi atau high voltage yaitu tegangan yang berkisar antara 36 kV sampai dengan 150.000 volt atau 150 kV. Jenis kabel yang digunakan juga harus mampu digunakan pada tegangan di atas 36 kV sampai 150 kV. Dan yang lebih berbahaya lebih berbahaya tegangan arus tinggi karena memiliki tegangan 150.000 volt. Pada penggunaan yang bagaimana ketika arus tinggi tegangan rendah dan tegangan tinggi arus rendah.
Penggunaan arus rendah tegangan tinggi itu penggunaan listrik tegangan tinggi, yaitu pada transmisi PLN ke transformator atau trafo dan ke rumah penduduk. Dan kedua itu ketegangan yang ditransfer dari gardu induk PLN bisa mencapai 150 kV. Dan sedangkan penggunaan tegangan rendah arus tinggi yaitu pada kelistrikan mobil atau motor melalui baterai 12 volt melalui sepul. Maka arus listrik yang berasal dari baterai dapat ditingkatkan sehingga dapat menyalakan listrik pada kendaraan. Selanjutnya, apa peran otomasi industri bagi perusahaan? Itu sistem otomasi industri bagi perusahaan bisa meningkatkan efisiensi. Hal ini dikarenakan mesin atau robot komputer mempunyai cara kerja yang berbeda dengan manusia. Mesin bisa bekerja dengan cepat 24 jam non-stop tanpa henti. Sedangkan manusia bekerja dengan tenaga manusia yang ada batasannya, yaitu harus istirahat. Dengan menggunakan mesin dalam membantu kerja manusia, sama saja perusahaan melakukan efisiensi waktu dan biaya produksi. Selanjutnya jelaskan arus negatif dan arus positif dan bagaimana bisa terbentuk. Pada umumnya, aliran arus listrik sendiri mengikuti arah aliran muatan positif. Dengan kata lain, arus listrik mengalir dari muatan positif menuju muatan negatif. Atau bisa pula diartikan bahwa arus listrik mengalir dari potensial menuju potensial rendah. Nah, arus listrik positif yaitu aliran yang bermuatan positif yang disebabkan oleh adanya perpindahan elektron. Sedangkan arus listrik negatif adalah aliran listrik yang bermuatan negatif yang bergerak mengisi kekosongan. Yang jelaskan mengenai listrik 3 fase dan 1 fase, manfaatnya, penerapannya, dan bagaimana cara membuat listrik 1 fase dan 2 fase. Listrik 1 fase adalah jaringan listrik yang hanya menggunakan 2 kawat penghantar. Yang pertama sebagai kawat fase atau L dan yang kedua sebagai kawat netral atau N. Umumnya listrik 1 fase bertegangan 220 sampai 240 volt yang digunakan banyak orang. Manfaatnya lebih simpel karena hanya terdiri dari 2 penghantar saja dalam jaringannya. Itu lebih ekonomis. Dan penerapannya biasanya listrik 1 fase digunakan untuk perumahan. Kedua, listrik 3 fase atau jaringan listrik yang menggunakan 3 kawat fase R, S, T dan 1 kawat netral atau N, atau sering dibilang kawat ground. Menurut istilah, listrik 3 fase terdiri dari 3 kabel bertegangan listrik dan 1 kabel netral. Umumnya listrik 3 fase bertegangan 380 volt yang banyak digunakan industri atau pabrik. Penerapannya listrik 3 fase adalah listrik AC atau alternating current yang memiliki tegangan 380 volt yang digunakan dunia industri atau pabrik itu. Nah, pembangkit listrik 2 fase memang belum ada karena alat-alat yang menggunakan listrik 2 fase juga belum ada. Dari pembangkit 3 fase sebenarnya bisa digunakan untuk 1 fase, atau jika mau untuk 2 fase juga bisa. Arus, yaitu selanjutnya arus pada PLN menggunakan arus apa? Kenapa PLN menaikkan tegangan? Jelaskan. Arus pada PLN menggunakan arus AC atau alternating current seperti tadi yang dijelaskan, yaitu untuk menghantar listrik jarak jauh ke tempat yang jauh. Dan mengapa alasan PLN menaikkan tegangan? Itu untuk mengurangi rugi daya pada pembangkit. Yang kedua, mengurangi jatuh tegangan pada ujung transmisi. Yang ketiga, menghemat biaya kabel konduktor. Nah, selanjutnya jelaskan mengenai magnet kutub magnet. Bagaimana magnet itu bisa dibuat? Magnet adalah suatu benda yang mampu menarik benda lain dan sekitarnya yang memiliki sifat khusus. Sedangkan kutub magnet adalah daerah magnet yang berada di ujung-ujung magnet. Setiap magnet memiliki 2 kutub magnet, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Nah, bagaimana sih magnet itu bisa dibuat dan dengan cara apa? Magnet bisa dibuat dengan cara yang pertama, menginduksi. Membuat magnet dengan cara menginduksi yang artinya mendekatkan atau menempelkan suatu benda
dengan magnet sehingga benda tersebut berubah. Nah, yang kedua yaitu dengan cara menggosok. Magnet dapat dibuat dengan cara menggosok sebuah benda magnetis dengan magnet. Yang terakhir yaitu dengan cara mengaliri arus listrik. Magnet dapat dibuat dengan cara mengalirkan arus listrik ke benda magnetis. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada masukan, tolong komentar di kolom komentar. Nah, akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.